Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 181, di mana pada pertemuan hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, untuk kelas SKP 181 ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Nah, untuk aplikasi atau pemrograman web 2 ini memang merupakan kelanjutan dari mata kuliah pemrograman web 1 ya. Jadi di sini kita lebih mengarah kepada pembuatan aplikasinya. Jadi nanti akan sering membuat sebuah menu, di mana menu itu sudah kita persiapkan untuk menjadi sebuah proyek pada akhir pertemuan atau akhir perkuliahan nanti. Baiklah, untuk hari ini saya akan melihat dari tugas yang sudah saya berikan pada minggu lalu ya. Jadi pada minggu lalu itu saya memberikan sebuah tugas untuk kelas SKP 181. Kita lihat dulu untuk tugasnya ya di sini. Nah, di sini untuk tugas kemarin itu saya minta Anda untuk membuat sebuah tampilan menu, di mana untuk tugas itu masih mengulang dari beberapa materi sebelumnya, terutama materi dasar yang inti seperti tampil data dengan SQL dan membuat navigasi. Nah, mungkin dari pada saat kemarin Anda mengerjakan tugas itu ada beberapa yang memang sering bertanya kepada saya dari mahasiswa SKP 181, di mana mereka mungkin sisi kesulitannya itu di navigasi ya. Jadi nanti akan kita bahas di sini sebelum saya review tugas dari kalian semua. Jadi memang untuk navigasi ini ada beberapa perintah itu yang tidak boleh diubah atau dihilangkan. Salah satunya adalah dari perintah rs. Ya. Jadi rs ini terkait dengan rekod, dengan database. Jadi setelah nanti rs ini dipanggil atau digunakan, kita akan sering berhubungan dengan datanya. Nah, di sini pada navigasi, inti dari pembuatan program navigasi itu ada di yang pertama, rs.packsize. Ini boleh diubah ya. Jadi packsize ini untuk menampilkan jumlah rekod per halaman. Saya lihat ini sudah banyak yang bisa, karena ini sudah pernah kita bahas dulu di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian untuk absolute page ya, absolute page ini terkait dengan jumlah halaman yang diakibatkan karena kita mengatur di packsize-nya. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki 10 rekod. Kemudian pada packsize-nya itu saya bikin tampilnya 33 per halaman. Ya, per halaman itu munculnya 3 rekod. Otomatis nanti kita akan memiliki sebanyak 4 halaman. Halaman pertama isinya 3, halaman kedua isinya 3, halaman ketiga isinya 3, dan halaman keempat isinya 1. Nah, absolute page ini itu terkait dengan halaman di mana kita itu berada. Ya, jadi katakanlah absolute page ini terkait dengan di bawahnya ini. Sekarang adalah halaman ke. Dia menggunakan rumus absolutnya ini. Halaman ke itu mengikuti dari kita aktifnya di mana. Seandainya tadi saya punya 4 halaman, saya aktif di halaman 3, ya berarti nanti isi dari setelah titik 2 ini adalah 3, seperti itu. Nah, untuk jumlah total halaman sendiri yang tadi bisa langsung menyebutkan ada 4, itu nanti akan dihitung melalui perintah rs.pagecount. Jadi intinya di program navigasi ini ada rs.packsize terkait dengan jumlah
banyaknya rekod yang nanti tampil per halaman pada browser Anda. Kemudian absolute page itu terkait dengan halaman yang terkini itu halaman keberapa, ya itu aktifnya tergantung dari perintah absolute page-nya tadi. Kemudian rs.pagecount itu untuk menentukan jumlah total halaman yang dihasilkan dari kita mengatur setting jumlah rekod per halaman tadi. Inti dari navigasi itu ada di situ. Nah, kemudian mungkin satu hal yang cukup menarik juga bahwa untuk navigasi ini munculnya itu ada dua, yaitu satu dalam bentuk angka, satu lagi dalam bentuk tulisan. Nah, untuk bentuk angka di sini, nah untuk bentuk angka ini kita lihat ya. Jadi di sini untuk previous tulisan, nah itu ditulisnya di ini. Satu lagi next, itu tulisannya di sini yang respond.red. Itu nanti akan memunculkan efek tulisan previous dan next. Logikanya ketika kita akan menambah halaman atau kita mengklik tombol next, berarti kita akan bergerak ke halaman selanjutnya. Nah, untuk menampilkan yang angka, di sini kita menggunakan perintah HLM +1 tadi. Ya, jadi itu tergantung jumlah halaman yang tadi disetting akibat dari rs.pagesize. Nah, di sini kalau next itu logikanya bertambah 1, kalau previous itu logikanya berkurang dengan 1. Seperti itu. Ya, jadi di sini kalau kita lihat itu efek dari perintah previous dan next tadi akan mengakibatkan navigasi itu bergerak ya. Nah, intinya itu saya review sedikit saja karena ini materi juga sudah diulang. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa kelas SKP 181. Ya, saya lihat memang ini aktif ya, hampir 90% mahasiswa di kelas SKP 18 itu aktif semua ya. Dan saya cukup senang di sini. Nah, kemudian kita lihat yang pertama, mungkin dari punyanya Mas Bagus. Kita lihat dulu. Jadi tugas kali ini adalah membuat sebuah menu data barang. Ya, jadi sudah di-share juga untuk soalnya. Kalau kita lihat di kelas SKP 18.1 mungkin untuk mengingatkan kembali. Ya, di sini reviewnya dari hasil kemarin. Nah, di sini buatlah sebuah menu utama tentang pendataan barang. Berarti intinya ini Anda diminta untuk membuat sebuah menu ya, menu utama, menu home seperti itu ya, dengan tema barang atau produk. Jenis barangnya ini bebas, sudah dijelaskan di soal ya. Jenis barangnya bebas. Kemudian menu tersebut berisi apa saja? Ada 3. Yang pertama profil dari Anda sebagai pembuat program, identitas mulai nama lengkap, NPM, kelasnya, seperti itu ya. Kemudian link menuju tampil data dengan SQL. Kita kan sudah pernah membuat program tampil data. Nah, cuma datanya di sini dikembalikan. Yang dibuat apa? Data barang. Berarti silahkan membuat program tampil SQL, tapi datanya yang ditampilkan adalah data barang. Cukup jelas ya untuk soalnya. Kemudian yang ketiga, link menuju menu navigasi. Anda kemarin-kemarin juga sudah pernah membuat sebuah menu navigasi,
tapi temanya tentang data teman seperti itu ya. Nah, untuk sekarang saya minta datanya diganti menjadi data barang, tapi dengan tampil menu navigasi. Nah, ini semua nanti link-link yang ada di dalam menu utama yang Anda buat. Nah, kemudian jumlah data yang ditampilkan di sini diminta 10 data. Hasil program di capture mulai dari script ya, kemudian menu, capture hasil programnya. Nah, untuk hasil tugas sendiri dikumpulkan paling lambat, ini sudah ada ketentuannya dan dikumpulkan seperti biasa di Classroom. Saya kira untuk soalnya sudah cukup jelas. Jadi biasakan untuk melihat soal dulu sebelum Anda mengerjakan. Seperti itu ya. Dan soal juga semua sudah saya share di Classroom. Jadi Anda tinggal melihat di situ. Oke, kita kembali ke tugas untuk SKP 18.1 ini tadi. Yang pertama dari punyanya Mas Bagus Destiantoro ya. Oke, ini hasilnya saya perbesar dulu. Oke, saya perbesar lagi. Ini untuk skripnya, membuat menu ya. Tampilan menunya seperti ini, oke. Pemrograman web 2, pilihan menunya ada profil, ada menu SQL, dan menu navigasi. Oke, ini sudah sesuai dengan permintaan soal ya. Nah, berikutnya tampilan profil. Oke. Nah, mungkin ini akan lebih bagus lagi kalau Anda tambahkan ada fotonya ya, ada fotonya Mas Bagus ini. Ini profilnya, kemudian untuk yang tampil SQL juga sudah data barang di sini ya. Oke, jadi sebetulnya misalkan ingin kembali ke menu ya tinggal di back seperti itu ya. Ini sudah oke sekali. Mungkin yang sedikit saya tambahkan adalah tampilan data barang, judulnya mungkin data produk alat tulis misalkan seperti itu ya. Nah, atau kebutuhan sekolah misalkan ditambahkan judul seperti itu Mas Bagus. Kemudian untuk harga itu tolong tambahkan format rupiah. Ya, kalau bisa ditambahkan format rupiah di sini. Nah, ini tadi, dan kalau ada jumlah dan harga, kalau bisa ada totalnya. Ya, di bagian bawah ini. Ini untuk sedikit revisi dari tempatnya Mas Bagus. Kemudian yang navigasi di sini sudah jalan, cuman yang perlu saya revisi adalah tampilan ini dengan background. Anda perhatikan isi ya, Anda perhatikan isinya. Isi ini warnanya gelap, kemudian background warnanya gelap, cuma agak terang sedikit. Oke lah, ini sekilas kelihatan, tapi ini adalah bentuk tampilan yang menurut saya kurang informatif. Jadi usahakan nanti kalau Anda ingin menampilkan data, jangan menggunakan background yang warnanya hampir senada dengan rekod yang ingin Anda tampilkan, sehingga agak mengganggu ketika dibaca. Seperti itu ya. Jadi usahakan warnanya mungkin rekodnya bisa kuning atau backgroundnya dibuat terang, tulisannya hitam atau biru nggak masalah, seperti itu. Ya, jadi ini mungkin perbaikan yang perlu saya berikan untuk Mas Bagus, dan ini juga ditampilkan ada beberapa file ya yang dibuat mulai dari database-nya, kemudian menunya, ini sudah komplit, ini disimpan di E. Oke, bagus sekali punyanya Mas Bagus, cuma mungkin untuk yang tampilan-tampilan tadi itu perlu diperhatikan. Usahakan di bagian header ini juga diberikan judul yang baik. Anda itu membuat produk atau barang apa? Karena jenisnya kan macam-macam di sini.
diberikan judul saja, misalkan PT Bagus Jaya, seperti itu untuk nama PT-nya sebagai contoh ya. Nah, jadi ini tambahan untuk tugas, dan saya appreciate sekali untuk tugasnya Mas Bagus ini sudah sesuai dengan permintaan dari soal. Nah, mungkin kalau ingin ditambahkan lagi beberapa revisi untuk diperbaiki, karena ini nanti ke depannya menu ini akan dipakai terus. Ini sudah Anda pilih data produknya adalah tentang alat tulis ya, berarti ini nanti akan dipakai sampai project seperti itu. Oke, untuk komentar yang perlu saya tambahkan adalah pemilihan warna background ya, dan judul. Oke, itu tadi untuk punyanya Mas Bagus sudah. Sekarang berikutnya kita lihat dari punyanya Mas Koirul Anam. Untuk codingnya, pemrograman W2, oke, pilihannya sudah. Profilnya, nah ini akan lebih bagus kalau ada fotonya juga ya. Nah, ini semua sama, jadi pada intinya usahakan kalau memang ada judul, ini produk barangnya handphone ya. Nah, diberikan aja judulnya, misalkan CV Hoirul, CV Anam, misalkan seperti itu. Kemudian dari harga itu nanti bisa di ini ya, bisa diberikan format rupiah. Cuman saya agak tertarik dengan informasi ini. Kenapa untuk warna handphonenya itu diberikan spek seperti ini ya? Nah, ini judulnya ini Mas Koirul Anam ya. Jadi Anda agak buru-buru ini, jadi warna handphonenya ada dua ini. Harusnya kalau dilihat dari skripnya, judulnya itu ada nama handphone, ada warna handphone, ini dua kali nih warna handphonenya. Nah, sebetulnya yang ini menunjukkan apa? Nanti kan kita melihat dulu di situ ya untuk hasilnya. Kemudian navigasi juga begitu. Oh, ini memori handphonenya. Berarti tadi ada sedikit kekeliruan Mas Koirul Anam di bagian tampil data barang untuk jenis ponsel. Ini untuk memorinya judulnya bukan warna handphone ya, diperbaiki di sini aja. Di judulnya ini saja. Di sini ya. Nah, kemudian untuk navigasinya sendiri sudah oke. Nah, seperti ini ada judulnya, ada namanya ya, berarti atasnya SQL itu juga dibikin sama, all ponsel misalkan seperti itu. Nah, tampil seperti ini lebih enak dilihat ya, jadi kelihatan karena backgroundnya terang gitu ya. Nah, itu tadi mungkin perlu direvisi untuk punyanya Mas Koirul. Jadi untuk judul tampil data SQL diperbaiki, baik judul tabel ataupun judul kolom ya, judul tabel ataupun judul kolom. Nah, ini sudah selesai. Kemudian satu lagi kita lihat punyanya Mas Ivan sekarang. Untuk punyanya Mas Ivan, di sini kita lihat sudah menampilkan database-nya, oke, tampilan script, programnya, profilnya, oke. Nah, ini ada fotonya, ada datanya, oke ya, bagus sekali Mas Ivan. Nah, untuk tampilan SQL-nya akan lebih baik kalau dibikin agak center ke tengah, terus dikasih judul ya. Ini kan produknya elektronik nih, kalau saya lihat ada kipas, ada printer, kabel rod, dan lain-lain ya. Nah, itu tolong diberikan judul yang baik ya. Kemudian
Untuk navigasinya, nah ini satu lagi nih, ini nggak kelihatan kalau seperti ini. Hampir sama dengan punyanya Mas Bagus tadi, apalagi yang warna hitam itu judulnya. Kelihatan nggak kira-kira ini di sini? Nah, nggak kelihatan sama sekali judulnya. Jadi perbaikan di sini, ini tolong nanti semuanya itu diperhatikan lagi karena ini nanti akan dipakai terus ya sekali kita membuat sebuah menu utama. Untuk background diperbaiki, kemudian juga judul. Untuk SQL dibuat center datanya, bukan datanya, hasilnya ya, nanti salah persepsi. Dibuat center hasilnya. Oke, nah berikutnya satu lagi punyanya Mas Novantino. Oke, ini membuat menunya. Ini untuk profilnya. Nah, mungkin kurang ditambahkan foto. Ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk SQL-nya. Ya, yang kurang di sini adalah judul produknya, begitu ya. Judul produknya ini tentang apa di sini. Nah, ini mungkin lebih ke arah sembako ya kalau saya lihat ya. Jadi ini sembako dan kebutuhan sehari-hari nih. Ada beras, ada kopi, ya, Indomie dan lain-lain ya. Jadi arahnya ke sembako nih. Oke, jadi minta tolong Mas Novantino untuk judul ditambahkan, kemudian tampil SQL dibuat center saja hasilnya ya. Untuk yang lain-lain sudah oke, mungkin bisa ditambahkan profil untuk pembuat diberikan foto seperti itu. Kemudian punyanya Mas Johan sekarang. Kita buka punyanya Mas Johan di sini. Untuk tugasnya bagus sekali, ada database, ini skripnya. Kemudian ini menunya. Nah, ini mungkin sedikit ralat ya. Jadi usahakan warna background tidak mengganggu tulisan. Jadi dari sisi warna, dari sisi tampilan ya. Jadi kalau seperti ini kan sudah biru, ini warna tulisannya biru juga. Coba diganti kuning atau mungkin putih, itu akan lebih kelihatan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini profilnya seperti ini, simpel ya. Kemudian untuk datanya tampil sudah oke, cuma judulnya saya belum paham ini. Karena ini juga saya lihat ada gula, kecap, pensil, ballpoint, macam-macam ya. Coba lebih difokuskan pada satu jenis barang. Meskipun bebas, tapi akan lebih baik kalau Anda fokuskan apakah produk sembako, ataukah elektronik, ataukah kebutuhan kantor ya. Kemudian alat tulis, atau mungkin mebel, atau mungkin elektronik, mobil, banyak sekali ya sebetulnya. Nah, itu silahkan nanti dipilih tema produk yang jelas. Nah, karena di sini juga sudah berbeda lagi untuk SQL-nya. Dia pakainya udah komputer produknya. Jadi untuk Mas Johan, ya, kalau bisa, ini untuk tema produk sejenis dari mulai awal. Ya, tadi yang depan ada sembako, ada bolpen, pensil, ini masuknya komputer, alat-alat komputer gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi ini saya minta untuk diperbaiki dulu ya. Jadi tema produknya nanti diperhatikan, revisi dari saya tadi. Kemudian berikutnya punyanya Mas Yohan. Untuk punyanya Mas Yohan di sini, kalau kita lihat dari tugasnya, oke,
Oke, ini sudah menu utama. Kemudian ada perbedaan lagi. Ini menu profil data SQL navigasi. Terus profil, untuk profilnya seperti ini ya. Oke, asal tidak terlalu terganggu, mungkin warna putih lebih bagus ini Mas Yohan ya. Jadi tidak begitu agak mengganggu jika backgroundnya gelap, tulisannya juga gelap. Kemudian satu lagi ini, nah ini macam-macam nih produknya. Ada makanan, ada handphone, ada tas, sepatu, kemeja. Nah ini kalau bisa saya minta produknya satu jenis saja ya, produk sejenis yang sama digunakan mulai untuk SQL sampai navigasi. Jadi kalau Anda membahas satu produk ya sudah itu saja. Kemudian ini juga sudah berbeda lagi. Ini toko smartphone ya. Nah, diusahakan ya nanti diperbaiki di situ ya. Untuk punyanya Mas Yohan. Oke, kemudian sekarang kita lihat punyanya Mas Daniel. Untuk punyanya Mas Daniel di sini menu ya, jelas ini, jelas sekali. Profilnya kurang ditambah foto Mas Daniel biar kelihatan. Kemudian daftar barang, ini capture-nya yang segitiga, bogasari, karo, kapal, jenis barang, sembako, tepung. Oke lah, mungkin masih masuk ya. Kalau perlu ditambahkan nama CV-nya atau nama tokonya gitu ya. Nah ini kalau dilihat kan ada beras, kopi, ini sudah oke Mas Daniel. Cuman mungkin dari sisi tampilan diperbaiki, dibuat format center ya. Kemudian judul hasilnya. Nah ini untuk Mas Daniel sudah oke. Sekarang satu lagi ada punyanya Mas Dani. Untuk punyanya Mas Dani disendirikan semua, dibuat format PDF saja ya Mas, biar tidak terlalu banyak untuk tampilan hasilnya. Nah ini juga background putih begitu ya, kalau bisa dibikin warna. Profil data Indomie kecap, nah ini toko, ini lebih masuk ke toko. Navigasinya juga, nah navigasinya karyawan ya. Jadi kalau bisa ini untuk data dibuat sama. Oke. Satu lagi punyanya Mas Valentino. Menunya seperti ini ya. Kemudian tampilan profilnya seperti ini, bisa lebih baik ditambahkan foto. Daftar barangnya ini produk motor ya, diberikan judul yang pas saja di atasnya ini Mas Valentino. Kemudian untuk produknya daftar navigasi ini juga sama ya. Jadi ini saya hanya melihat kurang judul saja, misalkan CV Motor Jaya misalkan seperti itu ya. Nah kemudian satu lagi punyanya Mas Uki.
Ini kalau bisa dibikin format PDF, Mas Uki. Ini untuk profilnya, tabel barangnya, ini produk untuk, kalau saya lihat toko ini ya. Kemudian, nah ini sudah berbeda lagi. Jadi tolong diperhatikan untuk data, ya. Untuk data dibuat sama. Oke, kira-kira itu dari kelas SKP 18.1 untuk hasil tugasnya. Tugas menu ini sudah masuk semua, masing-masing mahasiswa sudah saya berikan komentar di dalamnya, ya. Dan usahakan untuk data yang Anda buat itu dibuat sejenis. Misalkan di sini Mas Johan membuat tentang barang-barang produk yang terkait dengan komputer misalkan. Ya sudah, itu semua mulai dari tampil SQL, navigasi, isinya komputer. Ya, kemudian mungkin Mas Novan membuat tentang produk sembako. Ya sudah, nanti isinya sembako semua. Mas Yohan mungkin membuat produk tentang garment, baju-baju dan sebagainya, ya silahkan nanti tampilannya seperti itu. Nah, kira-kira itu dulu untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga Anda semua bisa melanjutkan untuk memodifikasi atau merevisi apa yang sudah saya kirimkan ini tadi. Silahkan diperbaiki karena menu ini akan kita simpan sampai nanti menjadi sebuah proyek aplikasi. Kira-kira itu saja. Sekali lagi terima kasih karena Anda sudah mengumpulkan tepat waktu. Saya apresiasi sekali dengan kelas SKP 18.1 yang tidak pernah mengecewakan, selalu oke untuk tugas-tugasnya meskipun dikerjakan secara online seperti ini untuk pengumpulan dan pembahasannya. Kira-kira itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.